Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran kamu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini yaitu dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dunia diperhadapkan dengan krisis keadilan dan kebenaran. Jika kita melihat pada saat ini, keadilan sudah merupakan sesuatu yang langka di dalam kehidupan manusia. Sehingga sering kita mendengar berbagai masalah ketidakadilan. Hukum seolah-olah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Banyak orang-orang yang miskin, yang tidak punya kuasa. Mereka tidak bisa memperjuangkan hak mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan keadilan di dalam kehidupan mereka. Orang yang mencuri semangka, orang yang mencuri sendal, bisa saja dihukum bertahun-tahun bahkan 5 tahun. Tetapi orang yang mencuri atau mengambil miliaran bahkan triliunan, bisa saja bebas dari jerat hukum atau hukumnya diringankan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang memiliki banyak uang
orang-orang yang memiliki kuasa bisa saja lepas dari jerat hukum di dalam kehidupan dan persoalan kejahatannya. Namun orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang dapat membelanya, tidak ada yang bisa membelanya. Itulah yang boleh kita lihat, yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia dan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sehingga sangatlah tepat yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16, bahwa di tengah-tengah pengadilan sekalipun tidak terdapat keadilan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu juga yang terjadi pada saat itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Banyak ketidakadilan di dalam kehidupan bangsa itu. Ketidakbenaran diabaikan, kebenaran dilupakan mereka. Mereka menginjak-injak keadilan dan melupakan kebenaran. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, bagi kaum raja dan orang-orangnya, keadilan dianggap remeh dan kebenaran mereka lupakan. Bangsa itu juga melupakan perjanjiannya kepada Tuhan. Mereka tidak setia dan tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain, dan hal inilah yang membuat Allah menegur mereka. Allah menyuruh Nabi Yeremia untuk datang kepada Raja Yehuda dan menegur raja dan orang-orang di dalam istananya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat berbagai dosa dan kejahatan terjadi pada saat itu, dan Allah tidak membiarkan mereka. Allah menegur mereka dan bahkan akan menghukum mereka. Semua itu bukan karena Allah tidak peduli kepada mereka, tetapi yang diperbuat oleh Allah, teguran dan hukuman yang akan diberikan Tuhan, itu adalah tanda kasih sayang Allah, supaya mereka sadar bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebesar apapun kasih seorang ayah kepada anaknya, namun jika anaknya bersalah, maka tidak akan dibiarkan dalam kesalahannya. Ia akan diingatkan, dan terkadang ia harus diberi hukuman supaya si anak tahu kekurangan dan kesalahannya. Seorang ayah akan merasa bersalah ketika dia tahu anaknya salah namun ia tidak memperingatkannya. Demikian halnya Allah terhadap bangsa pilihannya. Kasih Allah kepada bangsa Israel seperti kasih seorang ayah kepada anaknya. Ketika bangsa itu salah dan melakukan kejahatan, khususnya raja yang memimpin mereka melakukan ketidakbenaran di tengah-tengah bangsa itu, maka Allah memperingatkan mereka. Allah memperingatkan mereka adalah tanda cinta kasih Tuhan atas umatnya. Kasih yang begitu besar mendorong Allah untuk mengingatkan mereka supaya di dalam kehidupan bangsanya terjadi perubahan, pertobatan, dan mereka kembali ke jalan yang benar. Jemaat terkasih, menyampaikan kritikan kepada seorang raja atau orang-orang istana bukanlah hal yang mudah. Namun Yeremia dengan penuh keberanian menyampaikan pesan Allah kepada Raja Yehuda pada saat itu yang meneruskan kerajaan Daud.
yang saat itu memimpin dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Allah memperingatkan mereka supaya mereka melepaskan orang-orang yang diperasnya dan yang dirampas haknya, supaya mereka jangan menindas dan jangan memperlakukan yatim dan janda-janda dengan kekerasan, dan jangan menumpahkan darah dengan semena-mena untuk kepentingan diri atau kelompok. Penindasan dan perlakuan yang tidak layak sangatlah dibenci oleh Tuhan. Jika mereka melakukan kejahatan itu, hukuman yang akan mereka terima dari Allah, yang pertama kita boleh melihat istana kerajaan dan kekuasaan mereka akan direbut oleh raja-raja yang lain. Dan yang kedua, istana kerajaan Yerusalem akan menjadi reruntuhan. Dan yang ketiga, di ayat 6 dikatakan, mereka yang dipandang seperti Gilead dan Libanon, tanah yang kaya, indah dan menghasilkan, dikagumi dan sangat dipuji-puji pada saat itu, akan menjadi padang gurun, akan menjadi hutan belantara, kota-kotanya tidak berpenghuni, bahkan sangat mengerikan. Pujian dan kekaguman akan hilang karena dosa-dosa yang diperbuat mereka. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan, dosa dan kejahatan akan mendatangkan murka Allah. Seorang raja haruslah memimpin dengan keadilan dan kebenaran, memberikan hak orang yang dirampas, berpihak juga kepada orang-orang yang lemah. Allah tidak ingin kemakmuran hanya dimiliki oleh seorang raja saja, hanya dimiliki oleh pemimpin-pemimpin pemerintah saja, dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Seorang raja dinilai bukan saja dari kemampuannya memerintah, tetapi juga dari kesejahteraan rakyatnya dan kepada ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatan itu timbul melalui kerendahan hati. Seorang pemimpin yang rendah hati akan menyadari bahwa kedudukannya bukanlah semata-mata karena kepandaian dan kehebatannya, melainkan kepemimpinannya adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika kita menyembah Tuhan, namun kita menyakiti hati orang lain, menindas yang lemah, merampas hak orang-orang, tidak memberi keadilan kepada orang lain, dan tidak melakukan yang benar, maka ibadah kita adalah kepalsuan. Ketika kita berbuat jahat dan kita juga beribadah kepada Tuhan, maka ibadah kita tidak dapat menutupi kejahatan dan dosa-dosa kita. Kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa Allah mengetahui semuanya. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita terhadap sesama kita, baik terhadap Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan ingin kita selalu melakukan yang benar sesuai dengan ibadah-ibadah kita. Kenapa orang Kristen harus melakukan keadilan dan kebenaran? Jawabnya karena Allah adalah Allah yang adil. Karena Allah kita adalah Allah yang benar.
Keadilan dalam kamus bahasa Indonesia berarti kejujuran, kelurusan, keikhlasan, tidak berang sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Kebenaran adalah perbuatan yang tidak merugikan orang lain dan diri sendiri, dan kebenaran adalah segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah situasi pandemi saat ini, kita juga melihat banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri. Di tengah situasi yang sulit ini, masih ada orang-orang yang selalu ingin mencari keuntungan. Bahkan ada yang sampai menimbun obat-obatan dan yang lainnya, tidak peduli apa orang lain itu kekurangan, mau orang lain itu kesusahan, bahkan mati di dalam ketidakberdayaan dan penyakitnya. Sikap tidak mau tahu dengan kehidupan orang lain adalah sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saat ini banyak orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan kita harus menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Kesusahan orang lain harus juga menjadi kesusahan bagi kita juga. Orang yang benar-benar hidup bahagia, orang percaya yang hidup dalam kebahagiaan, ia tidak akan menyakiti orang lain. Ketika kita bisa membuat orang lain bahagia, kita juga adalah orang yang paling berbahagia di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, keadilan sangat sulit didapatkan. Tetapi sebagai orang percaya, marilah melakukan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Filsuf Plato berkata, keadilan, kebenaran itu adalah pangkal kebahagiaan. Saat ini Tuhan juga memanggil kita, Tuhan juga mengingatkan kita untuk tetap melakukan keadilan, untuk tetap menyuarakan kebenaran dan melakukannya. Lakukanlah kebaikan kepada setiap orang. Lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku-pelaku keadilan, jadilah pelaku-pelaku kebenaran di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap pekerjaan kita. Orang yang tidak berbuat adil dan benar adalah orang yang lebih menderita daripada orang yang mengalami ketidakadilan itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri adalah hakim yang adil atas segala ketidakadilan mereka. Sebagai orang yang telah menerima kasih karunia, janganlah kita melupakan Tuhan. Janganlah kita menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Jangan pernah membuat berhala-berhala lain di dalam kehidupanmu. Jangan buat apapun yang ada dalam dunia ini menjadi berhala-berhala yang kau sembah di dalam kehidupanmu. Jangan berharap kepadanya, tetapi tetaplah sembah dan setia kepada Tuhan. Dan hendaklah di dalam setiap kehidupan kita, lakukanlah keadilan, lakukanlah kebenaran. Allah ingin kita memiliki perubahan hidup. Melalui khotbah minggu kita pada saat ini, Tuhan ingin ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita lebih dekat kepadanya, dan Tuhan ingin kita tetap berjalan di dalam jalan kebenarannya. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Allah yang sungguh baik,
Kami bersyukur buat anugerah cinta kasih dan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu buat minggu ini. Jadikanlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku keadilan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa yang sungguh baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi yang sakit pada saat ini, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Bagi yang menghadapi berbagai persoalan dan penderitaan, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Tuhanlah yang menghibur mereka. Engkau berkati kehidupan kami, Engkau jaga dan Engkau pelihara kami ya Tuhan, supaya kami tetap dalam lawatan tangan Tuhan yang penuh kasih. Bapa yang sungguh baik, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan memberkati kita.